tahun 2019 akhir kita diserang pandemi, di situ kita mengalami learning loss, tapi secara tidak langsung di situ juga kita dicambuk untuk lebih paham mengenai teknologi, di mana dalam pembelajaran teknologi sangat membantu kita ketika kita harus memberikan pembelajaran dari rumah. Nah, mulai dari situ pemerintah dengan gencar-gencarnya memberikan kita pemahaman belajar ini, belajar itu, termasuklah pelatihan-pelatihan yang sedang kita ikuti sekarang ini. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan ketika zaman berubah? Saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya ikut bergerak, tidak hanya diam di tempat. Sebab apa? Jika kita tidak mengikuti perkembangan zaman, maka siap-siap kita yang ditelan zaman. Muncul guru-guru muda yang lebih energik, guru-guru muda sekarang kaum milenial. Mereka sudah begitu ahli menggunakan aplikasi-aplikasi dalam pembelajaran. Jadi kalau kita yang sudah senior ini hanya mengandalkan pengalaman dalam memberikan pembelajaran, tentu saja kita akan kalah. Kita yang akan ditelan zaman. Sebab yang kita berikan pembelajaran itu bukan lagi orang-orang yang berada di zaman kita. Mereka udah peserta didik di zaman milenial. Nah, maka dari itu kita seharusnya membuat perubahan. Saya yakin di sekolah Bapak Ibu pasti mungkin hanya ada 1-2 orang yang mau bergerak. Sama di sekolah saya juga seperti itu. Di sekolah-sekolah lain juga seperti itu. Nah, jika kita ingin membuat perubahan yang harus kita siapkan pertama kali itu ya mental. Pasti di sekeliling Bapak Ibu nanti ada yang nyinyirin, oh ini sosokan nih ikut pelatihan ini, ikut pelatihan itu. Apa yang harus kita lakukan? Ucapkan aja I don't care atau saya tak pedulilah. Orang mau ngomong apa, yang jelas kita tidak merugikan mereka. Siap-siap mendapatkan haters. Nah, siap-siap kita dijulit-julit sama tetangga-tetangga, guru ya misalnya. Jadi pasti ada orang-orang yang tidak menyukai kita. Kemudian sekarang circle kita itu udah beda. Mungkin dulu kita ada teman nongkrong. Kalau anak-anak zaman sekarang itu teman gibah. Nah, sekarang kita lebih fokus di depan laptop, mungkin lebih nyaman. Jadi yang saya bilang orang yang dulunya dekat sekarang menjauh itu teman-teman nongkrong kita. Kalau memang mereka tidak satu jalur sama kita, pasti nantinya mereka akan menjauh. Tapi yang satu jalur dengan kita, walaupun kita baru kenal, pasti akan cepat nyambungnya. Nah, kemudian yang terakhir kita harus bersiap-siap kerja lebih keras. Karena apa? Karena untuk mengikuti pelatihan, untuk mengembangkan kompetensi kita itu butuh waktu. Sedangkan kita sudah diberikan tugas utama kita yaitu mengajar, apalagi kalau gurunya sudah sertifikasi, harus 24 jam, belum lagi megang mungkin sebagai kurikulum, wakil kepala sekolah, kepala lab atau kepala perpus. Jadi kita harus pandai-pandai membuat manajemen waktu. Sebentar ya, di dalam kocek jaket. Oke. Baiklah Bapak Ibu, semoga apa yang saya ucapkan meski singkat itu mengena jadi cambuk bagi kita semua, menjadi nasihat bagi kita semua. Semoga meski tidak ramai di sekolah Bapak Ibu yang menjadi penggerak, kita masih sanggup berjalan meski sendiri. Ingat, meskipun di sekolah kita tidak punya rekan-rekan dekat, mungkin orang pada nyirin kita nanti di sekolah, kita punya lingkungan lain. Mungkin kita punya grup WhatsApp tempat kita bersama orang-orang yang satu jalur dengan kita. Dan saya harap Bapak Ibu bisa benar-benar serius mengikuti webinar ini. Jangan hanya mengikuti kegiatan itu berharap dapat sertifikat untuk kenaikan pangkat. Nah, yang terpenting itu apa yang kita dapatkan, bukan sertifikat. Karena kalau mau dapat sertifikat itu gampang aja, kalau
menurut saya apalah artinya kita mendapatkan sertifikat, kita bisa naik pangkat, tapi apa yang ada di otak kita itu tidak mencerminkan pangkat kita. Pangkat itu nanti pasti akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Apa yang udah kita lakukan, cara naik pangkatnya lagi. Nah, jadi fokus aja pada pengembangan kompetensi diri kita. Mudah-mudahan apa yang udah kita ikuti dapat kita praktekkan di sekolah. Mungkin meski ditolak, ya ansur-ansur lah. Mungkin nggak harus dalam forum besar. Sambil ngobrol, kita sambil kenalkan Bapak Ibu nih loh ada rumah belajar. Rumah belajar itu ada lab maya. Lab maya ini bisa kita pakai secara offline. Nah, meski sinyal kita tak bagus, nanti kita download dulu di rumah atau di tempat lain seperti itu. Jadi tak harus kita mainnya apa ya, memberi masukan ke rekan-rekan guru itu secara halus. Jadi tak harus, ayo kita buat forum, saya mau jelaskan ini. Nah, jadi tak harus seperti itu. Baiklah, semoga webinar ini memberikan manfaat besar bagi Bapak Ibu yang sudah hadir. Semoga berjalan lancar hingga akhir. Saya buka webinar hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Webinar hari ini resmi saya buka. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Leni. Nah, acara selanjutnya Bapak Ibu, kita akan langsung ke pemateri. Yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Titin Subari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Titin Subari, sahabat rumah belajar Kepulauan Riau. Saya bertugas di SMP Negeri 4 Dusun, Kepulauan Anambas. Saya ingin mengenalkan rumah belajar Bapak Ibu. Rumah belajar adalah salah satu teman belajar kita dan murid-murid kita di sekolah maupun berada di luar sekolah. Fitur-fitur utama di dalam rumah belajar itu ada sumber belajar, kelas maya, bank soal, laboratorium maya, dan fitur pendukung rumah belajar ada peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan edugame. Rumah belajar bisa diakses Bapak Ibu di halaman https://belajar.kemdikbud.go.id atau bisa di-download ya di aplikasi Rumah Belajar di Play Store. Ketika saya melaksanakan pembelajaran inovatif menggunakan blended learning, sumber belajar salah satu teman belajar murid saya dalam proses pembelajaran. Saat itu saya mengajari materi tentang teks prosedur. Kemudian saya meminta murid saya untuk mengakses sumber belajar dan mencari materi teks prosedur. Jadi mereka bebas menggunakan materi teks prosedur yang mana saja selama tujuan pembelajaran itu tercapai. Baiklah Bapak Ibu, saya ingin mengenalkan sumber belajar yaitu fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi ajar disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Jika Bapak Ibu mengklik login di kanan atas, maka akan terbuka seperti ini. Ya Bapak Ibu, di sini nama yang di sini ini berarti saya sudah login. Kemudian di sini ada tombol pencarian Bapak Ibu untuk kita mengetikkan materi yang akan kita cari. Saya menyarankan murid saya untuk mengetik di sini prosedur tag, langsung search. Selanjutnya di sini ada fitur-fiturnya.
Bapak Ibu, jika ingin memilih tingkat pendidikan, kita klik tingkat pendidikan. Kita klik tingkat pendidikan di sini, lalu akan berubah menjadi seperti ini. Ada paket B, paket C, SLB, paket A, PAUD, SD, dan SMP, SMA, seperti itu. Jadi, ini saya sudah klik konten SMP ya. Di sini SMP kelas 8 bahasa Inggris. Di kanan atas Bapak Ibu. Kemudian muncul materi bahasa Inggris Bapak Ibu. Ya, ini berupa video, ini berupa konten web. Ini tidak hanya 5 Bapak Ibu, di sini kontennya ada 17. Jadi kalau ingin mengeksplor konten yang lain, Bapak Ibu bisa mengklik konten lainnya. Begitu juga dengan web. Kemudian begitu juga di bawahnya ini ada konten audio. Nah, sekarang saya mencoba membuka salah satu video pembelajaran Bapak Ibu. Ya, materinya tentang series and there are. Di sini ada video pembelajaran, Bapak Ibu bisa menontonnya, anak juga bisa menontonnya. Maaf Bapak Ibu sebentar. Oke, kemudian Bapak Ibu juga bisa berkomentar di sini dan men-share. Ya, Bapak Ibu bisa like, bisa mendownload, bisa men-share, bisa berkomentar di video tersebut. Sekian dari saya Bapak Ibu, materi tentang sumber belajar. Silakan Bapak Ibu explore di HP masing-masing. Bisa ketik di Chrome ya, belajar.kemdikbud.go.id atau di Play Store Bapak Ibu ada rumah belajar. Silahkan dieksplor di dalamnya, ada berbagai macam menu Bapak Ibu. Dan kali ini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan sumber belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya Ibu Titin. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya Bapak Ibu. Nanti di sesi terakhir kita akan buat sesi tanya jawab. Ini kita lanjut aja dulu ya Bapak Ibu untuk pemateri yang kedua yang dibawakan oleh Ibu Kristina. Itu tentang EduGame. Silahkan saya sapa dulu. Halo Ibu Kristina, selamat sore. Selamat sore juga Ibu Elfrida. Baiklah, saya share screen dulu ya Bu Elfrida. Silakan Ibu. Ya, terus di sini ada komunitas, di sini ada video inspirasi dan juga di sini tentang kurikulum. Ya, untuk lebih lengkap tentang kurikulum di sini ada berbagai macam menu lagi. Oke, langsung kita masuk ke pelatihan mandiri. Jadi kalau kita mau mengerjakan pelatihan mandiri, kita tinggal klik pelatihan mandiri. Oke, sekarang kita masuk ke menu pelatihan mandiri itu sendiri. Ini ada 3 menunya. Yang pertama untuk Anda. Biasanya bagian ini tersedia topik-topik ataupun semacam headline-nya Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya kita mengerjakan topik di kurikulum belum selesai, jadi pekerjaan kita itu nanggung, biasanya nanti akan kelihatan di sini. Contoh, saya kemarin untuk topik asesmen SD atau untuk asesmen SD saya belum mengerjakan aksi nyata. Jadi dia nanti akan muncul di sini, di halaman depan. Tujuannya apa? Agar kita mengetahui bahwa ada pekerjaan kita yang tertinggal. Terusnya di sini juga akan ditampilkan info-info terbaru. Contoh, webinar yang akan dilaksanakan oleh kementerian dalam waktu yang dekat. Jadi hari ini ada webinar ya Bapak Ibu. Ini tanggal 6 Oktober jam 18.30 sampai 20. Oke, seperti itu Bapak Ibu untuk bagian menu untuk Anda. Terus yang bagian topik. Ya, ini Bapak Ibu, kalau awalnya dulu, Trian itu mengeluarkan topiknya itu hanya ada 8. Sekarang kalau saya hitung terakhir tadi jam 2, itu sudah ada 14 topik.
Ya, untuk saya sendiri sudah ada mengerjakan beberapa topik ya Bapak Ibu ya. Contoh ini di kurikulum Merdeka, mungkin Bapak Ibu semua bisa melihat ada perbedaan antara Merdeka Mengajar, kurikulum Merdeka, dan perencanaan pembelajaran. Di sini ada perbedaan. Kalau di Merdeka Mengajar, di sini tinggal menunggu validasi. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena saya sudah mengerjakan sampai aksi nyata. Kalau kita klik, di sini dia sudah centang hijau semua. Jadi tinggal menunggu hasil validasi dari kementerian. Terus untuk yang di topik kurikulum Merdeka, di sini udah hijau. Ini tertulis sertifikat tersedia. Berarti aksi nyata yang saya buat di sini sudah diterima atau sudah selesai divalidasi oleh pihak kementerian. Kalau kita lihat, dia seperti ini. Jadi bagian sertifikat itu udah tanda biru Bapak Ibu. Jadi dia sertifikatnya sudah ada. Kalau kita lihat di sini sertifikatnya ada 30 GP. Nah, ini untuk sertifikat yang kita dapat kalau kita sudah selesai mengupload aksi nyata. Lalu bagaimana sih Bapak Ibu untuk mengerjakan pelatihan mandiri itu dari awal sampai akhir? Bagaimana sih tips-tipsnya? Ini mungkin kita coba Bapak Ibu, ada di sini yang belum saya kerjakan, mungkin kita coba sama-sama. Kalau saya buatnya seperti ini Bapak Ibu. Sebenarnya ini cukup mudah ya Bapak Ibu ya, tinggal kita klik aja salah satu. Contoh ini Bapak Ibu, kita ambil topik penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid SD paket A. Untuk mengerjakannya, di topik ini tersedia beberapa modul. Jadi kita harus mengerjakan dulu modul 1, modul 2, modul 3. Baru nanti kalau sudah selesai, baru akan aksi nyatanya ini bisa dibuka. Ini contoh Bapak Ibu kita kerjakan yang memahami materi. Yang modul memahami materi ini terdiri dari beberapa topik lagi. Ada pemetaan murid, identifikasi kebutuhan murid, penyelarasan kebutuhan, manajemen kelas. Setelah itu baru nanti post test. Kita coba yang di atas Bapak Ibu. Ya, di sini juga ada cabangnya lagi. Kalau coba pertama kita disuruh menonton video Bapak Ibu. Oke. Kalau aturannya Bapak Ibu, ini harus kita tonton. Oke. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Kalau aturannya Bapak Ibu, ini harus kita tonton sampai akhir. Untuk mendapatkan ilmu, jadi nanti kalau kita post itu kita tidak mengalami kendala. Tapi seandainya kita tidak, ini jangan ditiru ya Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya video ini kita tidak tonton sampai habis, dia sudah terchecklist. Berarti ini sudah dianggap tuntas oleh, ini sudah dianggap tuntas. Kalau udah checklist hijau kayak gini sudah dianggap tuntas. Jadi nanti sampai selanjutnya itu akan, ini kita checklist hijau baru bisa mengerjakan yang ini juga sama, cara mengerjakannya sama. Bluetooth mode. Nah, dia terchecklist Bapak Ibu. Oke, nanti kalau kita sudah selesai ini, baru kita diarahkan ke latihan pemahaman. Untuk soalnya biasanya paling ada 2 atau 3. Nah, jadi nanti kita ini bisa jawab. Namanya kebutuhan belajar adalah jarak atau kesenjangan antara sasaran belajar yang ingin dicapai dengan kondisi real murid saat ini. Pernyataan di atas adalah, namanya kita pilih jawab, ya. Nah, untuk soal berikutnya pun sama, pemetaan murid dilakukan contohnya berdasarkan pengetahuan awal dan minat. Oke, kalau sudah selesai Bapak Ibu, kita tinggal mengerjakan bagian refleksi. Untuk bagian refleksi ini pengalaman saya, kalau bisa pertanyaan itu kita sesuaikan dengan, untuk jawabannya kita sesuaikan dengan pertanyaannya. Ada kebetulan kawan saya kemarin dia
dia menjawabnya asal-asalan. Kalau nggak salah ada yang cerita dia ditelepon dari entah pihak kementerian atau yang mana untuk memperbaiki jawaban tersebut. Ini sebenarnya kita jawab satu titik aja Bapak Ibu, nanti bakalan bisa centang hijau. Jadi kita sesuaikan aja untuk jawaban kita sesuaikan dengan pertanyaannya. Seumpama ini udah selesai Bapak Ibu, baru kita masuk ke topik selanjutnya, ke bagian selanjutnya. Baru nanti kalau ini udah checklist hijau semua, baru kita kerjakan post test. Kalau sudah kita kerjakan post test, maka kita selesai di bagian modul 1. Seperti itu seterusnya sampai nanti selesai modul 3. Kalau seandainya sudah selesai modul 3, ini bukti untuk aksi nyata ini dia akan terbuka. Oke, di sini saya contohkan Bapak Ibu yang hanya menunggu praktek aksi nyata. Nah, contohnya Bapak Ibu seperti ini, udah checklist semua, jadi saya tinggal melaksanakan aksi nyata atau melakukan aksi nyata. Jadi trik yang saya gunakan kemarin, kenapa untuk bisa keluar sertifikat dari kementerian, saya mengambil referensi yang pertama, pokoknya saya klik ini, saya buka seperti ini, pokoknya saya lihat rinciannya. Nanti di sini, ini saya akan pelajari apa saja sih yang harus. Nah, ini yang akan saya pelajari di bagian perpustakaan belajar. Yang nggak kelihatan Bapak Ibu di layar nggak kelihatan. Ini nanti akan saya pelajari. Terus urutan dari atas sampai bawah pun akan saya pelajari. Jadi nanti saya sesuaikan apa yang diminta dari aksi nyatanya ini. Terus yang kedua, saya memanfaatkan ini Bapak Ibu. Kan tadi di awal ini ada 3 bagian. Saya memanfaatkan yang bagian ini, aksi nyata. Ini adalah kumpulan aksi nyata yang sudah dilakukan oleh Bapak hebat di seluruh Indonesia yang sudah mengupload aksi nyatanya, ada di sini. Kita tinggal mencari apa yang kita butuhkan. Contoh di sini umpamanya merumuskan ATP dan TP pada kelas 7 SD. Fase D kelas 7. Tinggal kita buka. Habis itu kita bisa melihat aksi nyata mereka seperti apa. Nah, jadi nanti setelah itu baru kita ATP Bapak Ibu. Nah, jadi seperti ini. Amati, tiru, dan modifikasi. Seperti itu mungkin Bapak Ibu untuk mengerjakan mengerjakan pelatihan mandiri yang ada di PMM dari awal sampai terbit sertifikat. Terima kasih Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya itu yang dibawakan Ibu Zahra tentang pemanfaatan fitur komunitas belajar PMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Guru hebat. Jadi saya di sini akan memaparkan pemanfaatan fitur komunitas belajar PMM sebagai ajang berbagi praktik baik. Nah, di sini saya akan mengusungkan 5W1H, yaitu what, why, where, who, when, dan how. Yang pertama adalah what, apa itu komunitas belajar di PMM. Jadi komunitas belajar ini kan merupakan salah satu strategi Kemendikbud dalam implementasi kurikulum Merdeka. Jadi diharapkan karena kita menyebarluaskan kurikulum Merdeka ini, Kurma ini ya Bapak Ibu, secara mandiri. Jadi Kemendikbud memberikan fasilitas untuk menyebarluaskan komunitas belajar ini dengan lebih cepat dan lebih efisien gitu ya Bapak Ibu. Nah, komunitas belajar ini adalah sekelompok guru, tenaga kependidikan, atau pendidik lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran melalui interaksi secara rutin dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif. Jadi diharapkan di dalam komunitas ini Bapak Ibu yang mempunyai ilmu,
yang memiliki kemampuan gitu ya, silakan share ke kita guru-guru yang masih junior ini Bapak Ibu, karena kami masih butuh ilmu sekali, masih perlu pengetahuan yang lebih banyak agar menjadi guru yang sebenarnya gitu ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah why. Jadi dalam membangun komunitas belajar terdapat 4 tujuan utama, yaitu yang pertama mengedukasi anggota komunitas dengan mengumpulkan dan berbagi informasi terkait pertanyaan dan masalah terkait praktik. Jadi sebenarnya tidak mudah dalam membuat komunitas belajar ini Bapak Ibu ya, karena masih banyak dari kita yang malu atau tidak percaya diri dengan akan ilmunya. Saya pun sebenarnya tidak percaya diri saat ini di depan Bapak Ibu sekalian, karena saya masih saya rasa saya masih memiliki ilmu pengetahuan yang sangat kecil gitu Ibu. Jadi ini aja saya memberikan dengan melihat apa yang sudah dibagikan oleh Kemendikbud gitu ya Bapak Ibu. Yang kedua, memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antara anggota komunitas untuk mulai belajar dan belajar secara berkelanjutan. Yang ketiga, mendorong anggota meningkatkan kompetensi diri anggota melalui saling berbagi dan diskusi. Jadi di komunitas belajar ini Bapak Ibu, dengan kita saling berbagi dan diskusi diharapkan dapat meningkatkan kompetensi diri kita masing-masing. Yang keempat, mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan melalui komunitas dalam pekerjaan sehari-hari. Jadi apa yang sudah kita dapatkan di dalam komunitas belajar, nantinya diharapkan kita bisa merealisasikan di pekerjaan kita, di kehidupan kita. Misalnya tadi kita sudah belajar tentang sudah mendengar tentang rumah belajar. Boleh nanti Bapak Ibu coba membuat edugame atau mencoba fitur-fitur yang ada di rumah belajar untuk menjadikan media pembelajaran di kelasnya ya Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, why? Kenapa komunitas belajar di PMM? Yang pertama tidak perlu biaya ya Bapak Ibu. Jadi komunitas belajar ini free. Kita tidak mengeluarkan biaya apapun seperti yang kita lakukan pada saat ini. Bapak Ibu dari seluruh Indonesia mungkin ada beberapa melihat webinar ini di komunitas kami. Jadi kita ikut sama-sama diskusi. Lalu fleksibel. Jadi komunitas belajar ini bisa diakses dimanapun, kapanpun ya Bapak Ibu. Jadi tak jarang ada webinar yang dilaksanakan sekitar jam 7 malam, ketika masing-masing pendidik sudah ada di rumah, lebih nyaman di rumah untuk dalam bekerja, sehingga lebih nyaman untuk membuat webinar gitu ya Bapak Ibu. Dah, yang ke-5, web. Jadi di mana kita bisa mengakses komunitas belajar ini, dimanapun ya Bapak Ibu ya, bisa di sekolah, bisa di rumah, atau Bapak Ibu sedang duduk-duduk di kafe gitu ya, duduk-duduk di warung, kita masih bisa mengikuti webinar yang ada di komunitas belajar gitu ya. Nah, siapa yang bisa mengikuti komunitas belajar ini? Jadi komunitas belajar di PMM ini diharapkan adalah sekolah atau pendidik yang di sekolah yang sekolahnya sedang atau ada rencana menjalankan kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Lalu selain kita bisa membuat komunitas belajar di antara internal sekolah kita juga bisa membuat komunitas belajar antar sekolah. Jadi antar sekolah misalnya per kecamatan
atau perkelurahan, atau ada yang namanya KKG ya Bapak Ibu. Lalu tenaga kependidikan juga bisa. Nah, jadi kapan kita perlu mendaftar komunitas belajar? Sekarang, secepatnya Bapak Ibu. Karena komunitas belajar ini kami rasakan sangat bermanfaat ya Bapak Ibu, seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Di komunitas belajar dibuatlah webinar, di mana webinar ini kita berbagi praktik baik, berbagi ilmu bersama yang sudah kita lakukan saat ini. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Silahkan daftar di link tersebut dan ada caranya, nanti saya akan jelaskan. Nah, ini linknya Bapak Ibu ya. Jadi ada pendaftaran di link yang saya tampilkan tadi. Syarat dan ketentuan pendaftaran komunitas belajar. Yang pertama, memiliki penggerak atau pengurus komunitas yang aktif. Jadi diharapkan setelah Bapak Ibu mendaftar komunitas belajar di PMM ini, selalu aktif dan rutin melakukan pertemuan, entah itu secara daring atau secara luring. Apa yang dibicarakan untuk mendiskusikan isu-isu pembelajaran atau pengembangan diri guru. Atau bisa kita membahas tentang kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Lalu memiliki anggota yang sudah atau akan menerapkan kurikulum merdeka. Ini yang seperti yang saya sampaikan tadi. Lalu setiap komunitas dapat diwakili paling sedikit 1 dan paling banyak 3 penggerak komunitas. Jadi ada ketua, ada sekretaris, dan ada salah satu anggota aktif. Nah, kriterianya apa Bapak Ibu? Yang pertama, aktif menjadi bagian dari komunitas. Yang kedua, aktif mengelola komunitas belajar atau memfasilitasi proses belajar dalam komunitas. Yang ketiga, memiliki akun belajar ID yang sudah terdaftar. Yang keempat, sudah menggunakan PMM. Yang kelima, jadi kita ini berkomitmen untuk memfasilitasi proses belajar rekan sejawat tentang implementasi kurikulum merdeka. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Yang keenam, mengerjakan pelatihan mandiri pada topik kurikulum merdeka sebagai syarat mendaftarkan komunitas. Jadi komunitas kami SDN 010 Bengkong, kebetulan ketuanya adalah Pak Amir sendiri ya. Seperti yang sudah Pak Amir paparkan tadi, Pak Amir sudah melakukan pelatihan mandiri dan sudah mendapatkan sertifikat gitu ya. Jadi untuk menjadikan ketua di Kombel ini, komunitas belajar, harus mengerjakan pelatihan mandiri dulu. Untuk melakukan syarat webinar juga mengerjakan pelatihan mandiri. Jadi caranya adalah seperti ini Bapak Ibu. Pada beranda PMM kita pilih komunitas. Untuk halaman untuk Anda lihat informasi lengkap. Maaf Bu Jara lagi ini ya, lagi persentase ya. Iya. Tapi nggak kelihatan ininya slide-nya. Kelihatan ya, Coba diulang dulu ya. Oke. Sebentar ya. Oh, berarti pakai ini. Pakai tab, Bu. Pakai tab. Maaf ya Bapak Ibu. Oke, nampak ya Bapak Ibu? Oke, udah Bu. Pas, iya. Udah jelas. Ya, ini cara mendaftar komunitas ke platform Merdeka Mengajar. Yang pertama, pada beranda platform Merdeka Belajar pilih komunitas. Nah, untuk halaman kedua, kita langsung klik lihat info lengkap. Yang ketiga, kita isi formulir. Nah, kebetulan yang mengisi formulir Pak Amir ya, jadi mungkin
Pak Amir nanti bisa menjelaskan apa saja sih yang perlu diisi gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu masukkan nama komunitas kita, klik selanjutnya, masukkan lokasi dan deskripsi, masukkan detail komunitas, diantaranya jenjang kita dari, misalnya kami dari SD 010 Batam, terus mata pelajarannya apa, atau jenis komunitasnya internat sekolah atau KKG gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian klik selanjutnya, ini yang harus diisi ya Bapak Ibu ya, masukkan jabatan, klik tambah penggerak lain untuk memasukkan data penggerak ya Bapak Ibu. Jadi jabatan ketua adalah yang membuat si komunitas ini. Lalu penggerak keduanya siapa? Yang bisa diajak bekerja sama ya Bapak Ibu, yang aktif untuk membuat komunitas belajar ini tetap hidup gitu ya. Kita mengerjakannya sampai nanti keluar sertifikat dari kementerian. Oke, di sini juga ada bukti karya. Terus di sini ada komunitas. Di sini ada video inspirasi dan juga di sini tentang kurikulum. Ya, untuk lebih lengkap tentang kurikulum di sini ada berbagai macam menu lagi. Oke, langsung kita masuk ke pelatihan mandiri. Jadi kalau kita mau mengerjakan pelatihan mandiri, kita tinggal klik pelatihan mandiri. Oke, sekarang kita masuk ke menu pelatihan mandiri itu sendiri. Ini ada 3 menunya. Yang pertama untuk Anda. Biasanya bagian ini tersedia topik-topik ataupun semacam headline-nya Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya kita mengerjakan topik di kurikulum itu belum selesai, jadi pekerjaan kita itu nanggung, biasanya nanti akan kelihatan di sini. Contoh, saya kemarin untuk topik asesmen SD atau untuk asesmen SD saya belum mengerjakan aksi nyata. Jadi dia nanti akan muncul di sini, di halaman depan. Tujuannya apa? Agar kita mengetahui bahwa ada pekerjaan kita yang tertinggal. Terusnya di sini juga akan ditampilkan info-info terbaru. Contoh, webinar yang akan dilaksanakan oleh kementerian dalam waktu yang dekat. Jadi hari ini ada webinar ya Bapak Ibu. Ini tanggal 6 Oktober jam 18.30 sampai 20. Oke, seperti itu Bapak Ibu untuk bagian menu untuk Anda. Terus yang bagian topik. Ya, ini Bapak Ibu, kalau awalnya dulu, kementerian itu mengeluarkan topiknya itu hanya ada 8. Sekarang kalau saya hitung terakhir tadi jam 2, itu sudah ada 14 topik. Ya, untuk saya sendiri sudah ada mengerjakan beberapa topik ya Bapak Ibu ya. Contoh ini di kurikulum Merdeka, mungkin Bapak Ibu semua bisa melihat ada perbedaan antara Merdeka Mengajar, kurikulum Merdeka, dan perencanaan pembelajaran. Di sini ada perbedaan. Kalau di Merdeka Mengajar, di sini tinggal menunggu validasi. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena saya sudah mengerjakan sampai aksi nyata. Kalau kita klik, di sini dia sudah centang hijau semua. Jadi tinggal menunggu hasil validasi dari kementerian. Terus untuk yang di topik kurikulum Merdeka, di sini udah hijau. Ini tertulis sertifikat tersedia. Berarti aksi nyata yang saya buat di sini sudah diterima atau sudah selesai divalidasi oleh pihak kementerian. Kalau kita lihat, dia seperti ini. Jadi bagian sertifikat itu udah tanda biru Bapak Ibu. Jadi dia sertifikatnya sudah ada. Kalau kita lihat di sini sertifikatnya ada 30 GP. Nah, ini untuk sertifikat yang kita dapat kalau kita sudah selesai mengupload aksinya. Lalu bagaimana sih Bapak Ibu untuk mengerjakan pelatihan mandiri itu dari awal sampai akhir? Bagaimana sih tips-tipsnya? Ini mungkin kita coba Bapak Ibu, ada di sini yang belum saya kerjakan, mungkin kita coba sama-sama. Kalau saya buatnya seperti ini Bapak Ibu. Sebenarnya ini cukup mudah ya Bapak Ibu ya, tinggal kita klik aja salah satu. Contoh ini Bapak Ibu, kita ambil topik
penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid SD paket A. Untuk mengerjakannya, di topik ini tersedia beberapa modul. Jadi kita harus mengerjakan dulu modul 1, modul 2, modul 3. Baru nanti kalau sudah selesai, baru akan aksi nyatanya ini bisa dibuka. Ini contoh Bapak Ibu kita kerjakan yang memahami materi. Yang modul memahami materi ini terdiri dari beberapa topik lagi. Ada pemetaan murid, identifikasi kebutuhan murid, penyelarasan kebutuhan, manajemen kelas. Setelah itu baru nanti post test. Kita coba yang di atas Bapak Ibu. Ya, di sini juga ada cabangnya lagi. Kalau coba pertama kita disuruh menonton video Bapak Ibu. Oke. Kalau aturannya Bapak Ibu, ini harus kita tonton. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Kalau aturannya Bapak Ibu, ini harus kita tonton sampai akhir. Untuk mendapatkan ilmu, jadi nanti kalau kita post itu, kita tidak mengalami kendala. Tapi seandainya kita tidak, tapi ini jangan ditiru ya Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya video ini kita tidak tonton sampai habis, dia sudah terchecklist. Berarti ini sudah dianggap tuntas oleh, ini sudah dianggap tuntas. Kalau udah checklist hijau kayak gini, sudah dianggap tuntas. Jadi nanti sampai selanjutnya itu akan, ini kita checklist hijau baru bisa mengerjakan yang ini juga sama, cara mengerjakannya sama. Bluetooth mode. Nah, dia terchecklist Bapak Ibu. Oke, nanti kalau kita sudah selesai ini, baru kita diarahkan ke latihan pemahaman. Untuk soalnya biasanya paling ada 2 atau 3. Nah, jadi nanti kita ini bisa jawab. Namanya kebutuhan belajar adalah jarak atau kesenjangan antara sasaran belajar yang ingin dicapai dengan kondisi real murid saat ini. Pernyataan di atas adalah, namanya kita pilih jawab, ya. Nah, untuk soal berikutnya pun sama, pemetaan murid dilakukan contohnya berdasarkan pengetahuan awal dan minat. Oke, kalau sudah selesai Bapak Ibu, kita tinggal mengerjakan bagian refleksi. Untuk bagian refleksi ini pengalaman saya, kalau bisa pertanyaan itu kita sesuaikan dengan, untuk jawabannya kita sesuaikan dengan pertanyaannya. Ada kebetulan kawan saya kemarin, dia menjawabnya asal-asalan. Kalau nggak salah ada yang cerita, dia ditelepon dari entah pihak kementerian atau yang mana, untuk memperbaiki jawaban tersebut. Ini sebenarnya kita jawab 1 titik aja Bapak Ibu, nanti bakalan bisa centang hijau. Jadi kita sesuaikan aja untuk jawaban kita sesuaikan dengan pertanyaannya. Seumpama ini udah selesai Bapak Ibu, baru kita masuk ke topik selanjutnya, ke bagian selanjutnya. Baru nanti kalau ini udah checklist hijau semua, baru kita kerjakan post test. Kalau sudah kita kerjakan post test, maka kita selesai di bagian modul 1. Seperti itu seterusnya sampai nanti selesai modul 3. Kalau seandainya sudah selesai modul 3, ini bukti untuk aksi nyata ini dia akan terbuka. Oke, di sini saya contohkan Bapak Ibu yang hanya menunggu praktek aksi nyata. Nah, contohnya Bapak Ibu seperti ini, udah checklist semua, jadi saya tinggal melaksanakan aksi nyata atau melakukan aksi nyata. Jadi trik yang saya gunakan kemarin, kenapa untuk bisa keluar sertifikat dari kementerian, saya mengambil referensi yang pertama, pokoknya saya klik ini, saya buka seperti ini, pokoknya saya lihat rinciannya. Nanti di sini, ini saya akan pelajari apa saja sih yang harus. Nah, ini yang akan saya pelajari di bagian perpustakaan belajar. Yang nggak kelihatan Bapak Ibu di layar nggak kelihatan. Ini nanti akan saya pelajari. Terus urutan dari atas sampai bawah pun akan saya pelajari. Jadi nanti saya sesuaikan apa yang diminta dari aksi nyatanya ini. Terus yang kedua, saya
memanfaatkan ini Bapak Ibu. Kan tadi di awal ini ada 3 bagian. Saya memanfaatkan yang bagian ini, aksi nyata. Ini adalah kumpulan aksi nyata yang sudah dilakukan oleh Bapak hebat di seluruh Indonesia yang sudah mengupload aksi nyatanya, ada di sini. Kita tinggal mencari apa yang kita butuhkan. Contoh di sini umpamanya merumuskan ATP dan TP pada kelas 7 SD. Fase D kelas 7. Tinggal kita buka. Habis itu kita bisa melihat aksi nyata mereka seperti apa. Nah, jadi nanti setelah itu baru kita ATP Bapak Ibu. Nah, jadi seperti ini. Amati, tiru, dan modifikasi. Seperti itu mungkin Bapak Ibu untuk mengerjakan mengerjakan pelatihan mandiri yang ada di PMM dari awal sampai terbit sertifikat. Terima kasih Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir Tuh Hasibuan. Kita lanjut lagi Bapak Ibu untuk pemateri selanjutnya. Boleh stop share Pak Amir Tua? Oke, siap Bu. Sebentar Bu. Untuk pemateri selanjutnya itu yang dibawakan Ibu Zahra tentang pemanfaatan fitur komunitas belajar PMM. Untuk Ibu Zahra kami persilahkan waktu dan tempatnya. Selamat sore Bu Zahra. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya minta maaf jika ada suara-suara yang lain yang terdengar ya, karena anak kita tadi masih masuk sore, jadi lagi jam istirahat gitu ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya minta maaf dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Guru hebat semuanya. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Zahara Utari. Saya adalah SRB tahun 2022 yang bertempat di Batam. Kami dari Batam, SDN 010 Bengkong. Jadi kami partner nih sama Pak Amir Tua ya. Jadi Bapak Ibu, kami di sini semuanya bersama Ibu guru hebat lainnya yang dari Anambas dan juga ada dari Batam juga, Ibu Kristina. Kami di sini berharap ilmu yang kami dapatkan dari pelatihan pembati ini bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, sehingga Bapak Ibu nantinya dapat mempraktikkan di kehidupan nyatanya pada saat pembelajaran gitu ya Bapak Ibu. Di sini saya baru tahu juga kalau ternyata Bu Leni, DRB kita, Duta Rumah Belajar kita, masih muda gitu ya. Saya kira saya saja yang kecil gitu ya Bapak Ibu ya. Karena saya berpikir sama seperti Bu Leni tadi, walaupun saya masih terbilang junior, pengalaman mengajar saya juga belum banyak seperti Bapak Ibu sekalian. Di sini kami bukan ingin menggurui, tapi kami ingin memberikan ilmu yang sudah kami dapatkan, menyajikan semua ilmu yang sudah kami dapatkan sebelumnya dari pelatihan-pelatihan yang dimana kita tahu sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sangat maju dan guru juga diharuskan untuk memanfaatkan teknologi ini ya Bapak Ibu. Nah, dari Kemendikbud sendiri sudah menghadirkan rumah belajar, di mana tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kristina bahwa rumah belajar itu merupakan portal
sebagai sumber belajar anak-anak dan sumber belajar bagi guru juga ya. Ada kelas maya, ada laboratorium, terus ada edugame ya Bapak Ibu. Jadi ternyata Bapak Ibu sendiri sudah bisa membuat game yang biasanya kita lihat di Play Store dengan cara bisa pakai Google Site atau aplikasi khusus untuk membuat edugame. Ya. Nah di sini Bapak Ibu dari rumah belajar kami juga akan memaparkan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, di mana PMM ini kita pakai untuk menyebarluaskan kurikulum Merdeka, di mana ada tadi fitur-fitur yang sudah disampaikan oleh Pak Amir, yaitu pelatihan mandiri. Saat ini saya akan memaparkan fitur komunitas belajar. Sebentar ya Bapak Ibu, saya share dulu. Kita cari, mana cari. It's dangerous. It's recording. It's recording. Yes. You like to make me scared. You love to make me scared. Ay. Ada tampilannya Bapak Ibu? Ada Ibu. Ada ya. Ada Ibu. Jadi saya di sini akan memaparkan pemanfaatan fitur komunitas belajar PMM sebagai ajang berbagi praktik baik. Nah, di sini saya akan mengusungkan 5W1H, yaitu what, ya, why, where, who, when, dan how. Yang pertama adalah what. Apa itu komunitas belajar di PMM? Jadi komunitas belajar ini kan merupakan salah satu strategi Kemendikbud dalam implementasi kurikulum Merdeka. Jadi diharapkan karena kita menyebarluaskan kurikulum Merdeka ini, Purma ini ya Bapak Ibu, secara mandiri. Jadi Kemendikbud memberikan fasilitas untuk menyebarluaskan komunitas belajar ini dengan lebih cepat dan lebih efisien gitu ya Bapak Ibu. Nah, komunitas belajar ini adalah sekelompok guru, tenaga kependidikan, atau pendidik lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran melalui interaksi secara rutin dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif. Jadi diharapkan di dalam komunitas ini Bapak Ibu yang mempunyai ilmu, yang memiliki kemampuan gitu ya, silakan share ke kita guru-guru yang masih junior ini Bapak Ibu, karena kami masih butuh ilmu sekali, masih perlu pengetahuan yang lebih banyak agar menjadi guru yang sebenarnya gitu ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah why. Jadi dalam membangun komunitas belajar terdapat 4 tujuan utama, yaitu yang pertama mengedukasi anggota komunitas dengan mengumpulkan dan berbagi informasi terkait pertanyaan dan masalah terkait praktik. Jadi sebenarnya tidak mudah dalam membuat komunitas belajar ini Bapak Ibu ya, karena masih banyak dari kita yang malu atau tidak percaya diri dengan akan ilmunya. Saya pun sebenarnya tidak percaya diri saat ini di depan Bapak Ibu sekalian, karena saya masih saya rasa saya masih memiliki ilmu pengetahuan yang sangat kecil gitu Ibu. Jadi ini aja saya memberikan dengan melihat apa yang sudah dibagikan oleh Kemendikbud gitu ya Bapak Ibu. Yang kedua, memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antara anggota komunitas untuk mulai belajar dan belajar secara berkelanjutan. Yang ketiga, mendorong anggota meningkatkan kompetensi diri anggota melalui saling berbagi dan diskusi. Jadi di
komunitas belajar ini Bapak Ibu, dengan kita saling berbagi dan diskusi diharapkan dapat meningkatkan kompetensi diri kita masing-masing. Yang keempat, mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan melalui komunitas dalam pekerjaan sehari-hari. Jadi apa yang sudah kita dapatkan di dalam komunitas belajar, nantinya diharapkan kita bisa merealisasikan di pekerjaan kita, di kehidupan kita. Misalnya tadi kita sudah belajar tentang sudah mendengar tentang rumah belajar. Boleh nanti Bapak Ibu coba membuat edugame atau mencoba fitur-fitur yang ada di rumah belajar untuk menjadikan media pembelajaran di kelasnya ya Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, why? Kenapa komunitas belajar di PMM? Yang pertama tidak perlu biaya ya Bapak Ibu. Jadi komunitas belajar ini free. Kita tidak mengeluarkan biaya apapun seperti yang kita lakukan pada saat ini. Bapak Ibu dari seluruh Indonesia mungkin ada beberapa melihat webinar ini di komunitas kami. Jadi kita ikut sama-sama diskusi. Lalu fleksibel. Jadi komunitas belajar ini bisa diakses dimanapun, kapanpun ya Bapak Ibu. Jadi tak jarang ada webinar yang dilaksanakan sekitar jam 7 malam ketika masing-masing pendidik sudah ada di rumah, lebih nyaman di rumah untuk dalam bekerja sehingga lebih nyaman untuk membuat webinar gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang kelima, web. Jadi di mana kita bisa mengakses komunitas belajar ini, dimanapun ya Bapak Ibu ya, bisa di sekolah, bisa di rumah, atau Bapak Ibu sedang duduk-duduk di kafe gitu ya, duduk-duduk di warung, kita masih bisa mengikuti webinar yang ada di komunitas belajar gitu ya. Nah, siapa yang bisa mengikuti komunitas belajar ini? Jadi komunitas belajar di PMM ini diharapkan adalah sekolah atau pendidik yang di sekolah yang sekolahnya sedang atau ada rencana menjalankan kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Lalu selain kita bisa membuat komunitas belajar di antara internal sekolah kita juga bisa membuat komunitas belajar antar sekolah. Jadi antar sekolah misalnya per kecamatan atau per kelurahan atau ada yang namanya KKG ya Bapak Ibu. Lalu tenaga kependidikan juga bisa. Nah, jadi kapan kita perlu mendaftar komunitas belajar? Sekarang, secepatnya Bapak Ibu. Karena komunitas belajar ini kami rasakan sangat bermanfaat ya Bapak Ibu, seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Di komunitas belajar dibuatlah webinar, di mana webinar ini kita berbagi praktik baik, berbagi ilmu bersama yang sudah kita lakukan saat ini. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Silakan daftar di link tersebut dan ada caranya, nanti saya akan jelaskan. Nah, ini linknya Bapak Ibu ya. Jadi ada pendaftaran di link yang saya tampilkan tadi. Syarat dan ketentuan pendaftaran komunitas belajar. Yang pertama, memiliki penggerak atau pengurus komunitas yang aktif. Jadi diharapkan setelah Bapak Ibu mendaftar komunitas belajar di PMM ini,
selalu aktif dan rutin melakukan pertemuan, entah itu secara daring atau secara luring. Apa yang dibicarakan untuk mendiskusikan isu-isu pembelajaran atau pengembangan diri guru. Atau bisa kita membahas tentang kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Lalu memiliki anggota yang sudah atau akan menerapkan kurikulum merdeka. Ini yang seperti yang saya sampaikan tadi. Lalu setiap komunitas dapat diwakili paling sedikit 1 dan paling banyak 3 penggerak komunitas. Jadi ada ketua, ada sekretaris, dan ada salah satu anggota aktif. Nah, kriterianya apa Bapak Ibu? Yang pertama, aktif menjadi bagian dari komunitas. Yang kedua, aktif mengelola komunitas belajar atau memfasilitasi proses belajar dalam komunitas. Yang ketiga, memiliki akun belajar ID yang sudah terdaftar. Yang keempat, sudah menggunakan PMM. Yang kelima, jadi kita ini berkomitmen untuk memfasilitasi proses belajar rekan sejawat tentang implementasi kurikulum merdeka. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Yang keenam, mengerjakan pelatihan mandiri pada topik kurikulum merdeka sebagai syarat mendaftarkan komunitas. Jadi komunitas kami SDN 010 Bengkong, kebetulan ketuanya adalah Pak Amir sendiri ya. Seperti yang sudah Pak Amir paparkan tadi, Pak Amir sudah melakukan pelatihan mandiri dan sudah mendapatkan sertifikat gitu ya. Jadi untuk menjadikan ketua di Kombel ini, komunitas belajar, harus mengerjakan pelatihan mandiri dulu. Untuk melakukan syarat webinar juga mengerjakan pelatihan mandiri. Jadi caranya adalah seperti ini Bapak Ibu. Pada beranda PMM kita pilih komunitas. Untuk halaman untuk Anda lihat informasi lengkap. Maaf Bu Jara lagi ini ya, lagi persentase ya. Iya. Tapi nggak kelihatan ininya nggak kelihatan ya, Coba diulang dulu ya. Oke. Sebentar ya. Oh, berarti pakai ini. Pakai tab, Bu. Pakai tab. Maaf ya Bapak Ibu. Oke, nampak ya Bapak Ibu? Oke, udah Bu. Pas, iya. Udah jelas. Ya, ini cara mendaftar komunitas ke platform Merdeka Mengajar. Yang pertama, pada beranda platform Merdeka Belajar pilih komunitas. Nah, untuk halaman kedua, kita langsung klik lihat info lengkap. Yang ketiga, kita isi formulir. Nah, kebetulan yang mengisi formulir Pak Amir ya. Jadi mungkin Pak Amir nanti bisa menjelaskan apa saja sih yang perlu diisi gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu masukkan nama komunitas kita, klik selanjutnya, masukkan lokasi dan deskripsi, masukkan detail komunitas, diantaranya jenjang kita dari, misalnya kami dari SD 010 Batam, terus mata pelajarannya apa, atau jenis komunitasnya internal sekolah atau KKG gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian klik selanjutnya, ini yang harus diisi ya Bapak Ibu ya. Masukkan jabatan, klik tambah penggerak lain untuk memasukkan data penggerak ya Bapak Ibu. Jabatan ketua adalah yang membuat si komunitas ini. Lalu penggerak keduanya siapa? Yang bisa diajak bekerja sama ya Bapak Ibu, yang aktif untuk membuat komunitas belajar ini tetap hidup gitu ya. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya paparkan. Waktu sudah habis ya Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi kepada Bu Elfrida. Baik, terima kasih ilmunya Ibu Zahra. Sangat luar biasa ya Bu. Mari Bapak Ibu mulai sekarang bergerak dan kita gerakkan. Mari kita buat komunitas-komunitas belajar seperti SD Bengkong ya.
Nah, sekarang di sini saya akan membawakan materi tentang belajar ID, di mana wujudkan merdeka belajar dengan akun pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, Could you please find where are we? kita tahu bahwa semua Bapak Ibu guru, peserta didik ataupun tenaga kependidikan pasti memiliki akun belajar ID. Benar ya Bapak Ibu? Atau boleh raise hand di sini yang belum ada belajar ID-nya? Saya rasa sudah punya semua ya Bapak Ibu. Iya, sudah punya semua. Oke, tepuk tangan beri aplaus untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Kenapa saya katakan akun belajar ID? Karena untuk masuk ke portal rumah belajar ataupun masuk ke PMM, itu kita harus memiliki akun belajar ID Bapak Ibu. Oke, kalau di rumah belajar mungkin bisa kita buat akun sendiri dengan pakai gmail.com, tapi lebih dipermudah ketika masuk ke akun belajar ID, kita langsung diarahkan ke portal rumah belajar Bapak Ibu kalau kita menggunakan akun belajar ID-nya. Jadi Bapak Ibu yang mulai sekarang yang belum mengaktifasi akun belajar ID-nya, silakan diaktifasi Bapak Ibu. Karena itu adalah salah satu syarat untuk kita masuk ke platform Merdeka Mengajar. Tanpa itu Bapak Ibu tidak bisa masuk. Itu kunci yang pertama ya Bapak Ibu ya. Oke, yang selanjutnya. Nah, di akun belajar ID ini Bapak Ibu, kita akan diajak untuk bekerja secara cepat. Kenapa Bapak Ibu? Di 30 juta pengguna nih di Indonesia Bapak Ibu, siswa dan guru sudah menerima akun pembelajaran ID. Nah, makanya itu dari situ saya ingatkan Bapak Ibu, kalau memang belum ada akun belajar ID-nya mulai sekarang, disiapkan, diminta sama operatornya. Kalau tidak sama operator, silakan diminta sama kepala sekolah ya Bapak Ibu ya. Yang hanya dapat mengakses itu adalah kepala sekolah dan operator sekolah, karena mereka sebagai admin. Nah, untuk akun pembelajaran ID ini Bapak Ibu, selain masuk ke dalam platform Merdeka Mengajar, rumah belajar, belajar ID ini juga kita diajak untuk bekerja di Google Work for Education, di Workforce for Education, atau sering orang menyebut di G Suite. Saya mau kerja di G Suite gitu Bapak Ibu. Nah, perangkat G Suite ini memberikan kemerdekaan belajar dari mana saja, bukan hanya dari laptop Bapak Ibu, dari handphone juga Bapak Ibu bisa mengakses Google for Education. Di mana bisa kita lihat Bapak Ibu? Boleh saya demokan langsung ya Bapak Ibu ya? Iya. Saya demokan langsung, di mana sih bisa? Oh, sebelum ke sana, ini dulu. Tadi waktu saya masuk sini. Sebagai guru atau murid ya Bapak Ibu, seringkali kita pasti mengalami file kena virus dan hilang. Benar ya Bapak Ibu ya semua? LKPD atau RPP hilang, tidak tersimpan otomatis. Wah kacau nih, besok kita mau supervisi sama kepala sekolah, tiba-tiba RPP hilang. Wah kalutnya luar biasa ya Bapak Ibu. Fitur terlalu besar dan berat, data sering tercecer. Nah, masalah-masalah dari sini semua Bapak Ibu akan dibantu dengan belajar ID. Kita akan dibantu oleh belajar ID. Nggak ada lagi cerita tentang file kena virus dan hilang. Pinjam flash disk Bapak Ibu. Nah, masukkan flash disk ke teman, tiba-tiba kena virus, hilang data semua. LKPD hilang. Nah, dengan belajar ID kita akan dibantu Bapak Ibu untuk mengatasi masalah-masalah Bapak Ibu ini. Nonton TikTok, udah lama nggak nonton TikTok. Nah, dengan akun belajar ID ini Bapak Ibu, akses file dari mana saja bebas virus, kita menyimpannya di Google Drive. Oke, Bu, selain di belajar ID, di gmail.com, Gmail pribadi juga ada drive-nya. Benar Bapak Ibu, ada drive. Tapi yang penting paling kita ingat, di Gmail pribadi kita itu hanya terbatas. Kalau di drive, email belajar ID itu tidak terbatas Bapak Ibu. Jadi narsum lagi. Tidak terbatas ya. Menyimpan otomatis bareng di Google Docs. Presentasi bersama Google Docs, rekap data otomatis tanpa kertas. Itu yang kita
dapatkan dari belajar ID ya Bapak Ibu. Sebentar saya langsung aja praktek ya Bapak Ibu, demo ya. Ibu ini cerita terus tentang aku belajar ID di mana sih, dilihat gitu ya Bapak Ibu ya. Saya ini dulu, saya stop share, saya share yang ini. Baik, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat ya? Nah, belajar ID ini Bapak Ibu, jika kita buka Gmail, kalau buka Gmail udah tahu semua ya Bapak Ibu, buka dari tab Chrome, kita ketik aja Gmail. Nah, dia akan terlihat seperti ini. Nah, di titik 9 ini Bapak Ibu, ada titik 9 kelihatan Bapak Ibu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita klik. Nah, kalau kita buka email Bapak Ibu, yang menandakan itu email belajar ID adalah ini Bapak Ibu, ada tanda logonya belajar ID. Kalau belum ada Bapak Ibu bisa klik dekat foto ini. Terlihat Bapak Ibu demo saya. Kita tambahkan akun lain. Baru Ibu masukkanlah password Bapak Ibu belajar ID. Begitu ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu. Nah, di drive ini kita bisa menyimpan file-file penting kita Bapak Ibu. Jadi nggak ada lagi virus-virus atau apa, dan ini sangat terjamin kerahasiaannya Bapak Ibu karena ini langsung dari Kemendikbud. Nah, seperti kami di sekolah Bapak Ibu, seperti kami di sekolah, kami sudah membuat drive bersama kami di drive SMP Negeri 4 Genting. Jadi setiap file-file kami itu Bapak Ibu, kami masukkan semua ke sini. Jadi kan nggak kirim-kirim lagi ke WA. Nggak kirim-kirim lagi ke WA Bapak Ibu, kami langsung masukkan ke drive seperti foto-foto guru atau foto kegiatan siswa, kami bisa membuatnya semua ke sini. Jadi kita sekarang lebih dipermudah Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara membuat drive bersama ini Bapak Ibu? Kita tinggal buat klik kanan, buat drive bersama drive baru. Nah, kita klik aja, kita tuliskan judul, misalnya SD 006 Tanjung atau SD 001 Bengkong, lalu buat. Nah, di sana Bapak Ibu bisa diarahkan, bisa memasukkan file-file penting. Seperti kami Bapak Ibu ada 2 drive bersama kami di SMP 4 Genting. Untuk TU kami bedakan Bapak Ibu. Untuk TU, nih file-file TU, misalnya kami akan meminta SKPBM, kami tinggal buka di sini Bapak Ibu. Kami tinggal mengambil daftar mengajar atau SKPTS atau SKPPDB. Jadi lebih simpel, hemat kertas, dan WA Bapak Ibu juga tidak berat. Jadi setiap ada kegiatan kami masukkan langsung ke drive kami bersama. Nah, di sini kelihatan Bapak Ibu ada 15 orang. 15 orang ini harus memiliki akun belajar ID Bapak Ibu. Dia tidak bisa masuk kalau tidak memiliki akun belajar ID. Ketika Bapak Ibu sudah membuat tadi drive-nya, Bapak Ibu boleh kelola anggota. Dikelola anggota, tinggal Bapak Ibu tambahkan email belajar ID dari teman-teman Bapak Ibu di sini. Langsung nanti ada bacaannya kirim. Begitu ya Bapak Ibu, seperti ini. Saya coba ini lagi. Nah, di sini ada bacaannya kirim Bapak Ibu. Nah, di sini ada pengelola konten. Untuk pengelola konten, ini biasanya kami buat untuk kepala sekolah dan operator. Karena di sini bisa menambahkan, mengedit, memindahkan, dan menghapus file. Untuk para guru-guru kami sering buat mereka itu hanya sebagai kontributor Bapak Ibu. Kenapa sebagai kontributor? Kontributor itu hanya bisa menambahkan dan mengedit file, tidak bisa menghapus file. Takutnya Bapak Ibu kalau kita buat semua Bapak Ibu guru kita sebagai pengelola, dia dapat menghapus sesukanya ketika dia tidak senang. Ya kan Bapak Ibu? Untuk menghindari hal demikian, mari kita buat untuk pengelolanya silahkan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah atau operator yang bisa dipercaya. Demikian Bapak Ibu untuk drive. Silakan yang ibu yang lain, silakan ambil fotonya. 1, 2, 3. Oke, baik Ibu.
Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Untuk sesi terakhir tadi penutupan kami mau serahkan sama Ibu Leni, tapi mohon maaf Bapak Ibu, Ibu Leni sinyalnya sedang sangat tidak bersahabat, jadi beliau meminta maaf yang sedalam-dalamnya karena belum bisa masuk untuk acara penutupan. Untuk penutup kami serahkan sekarang kepada Ibu Titin Subari, kami persilakan dengan hormat. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak waktunya diluangkan 2,5 jam menanti, ditambah sebelum kegiatan dimulai jam 2, berarti jam 2. Jam 1.40 itu sudah mulai masuk, Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Insya Allah kami akan melaksanakan kegiatan-kegiatan webinar lainnya. Nanti akan kami kabari infonya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mudah-mudahan ilmu yang kami bagikan kepada Bapak Ibu bisa bermanfaat bagi saya dan teman-teman semua, terutama bagi murid-murid kita. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih banyak. Alhamdulillah tidak menyangka peserta bisa sebanyak ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah belajar.